Kairaga adalah nama atau gelar yang tercatat sebagai penyalin atau penulis naskah-naskah Sunda kuno. Namanya tercantum dalam 6 naskah Sunda kuno. Identitas Kairaga pernah ditelusuri oleh Cornelis Marinus Pleait. Ia berkunjung ke Cikuray pada tahun 1904. Sebelumnya ia telah mendapatkan keterangan bahwa pada tahun 1865 Raden Saleh mendapatkan beberapa naskah Sunda kuno dari Kairaga. Waktu itu Raden Saleh sedang bertugas berkeliling Priangan untuk mengumpulkan peninggalan bersejarah, termasuk naskah Sunda kuno. Kairaga yang dijumpai oleh Raden Saleh ternyata adalah cucu dari Kairaga yang menjadi pemimpin kelompok keagamaan. Pertapaannya terletak di lereng Gunung Cikurat, Garut. Namun, keterangan mengenai cucu Kairaga tersebut tidak diketahui lagi sejak tahun 1865. Pleait meyakini bahwa keberadaannya dipastikan telah meninggal tanpa keturunan. Hingga kini baru ada 6 naskah Sunda yang dinisbatkan kepada Kairaga. Ke-6 naskah tersebut adalah Carita Ratu Pakuan atau Kropak 410 dan Kropak 411, Carita Purnawijaya atau Kropak 416, Kawi Paningkes atau Kropak 419, Gambaran Kosmologi Sunda atau Kropak 420, Dharma Jati atau Kropak 423, dan Wirid Nur Muhammad. Kropak 410 berisi teks Carita Ratu Pakuan. Atja mencatat bahwa kisah ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama mengisahkan gunung-gunung pertapaan para pohaci atau dewi lokal, yang hendak menitis kepada putri-putri bangsawan calon istri Ratu Pakuan, atau Prabu Siliwangi. Bagian kedua mengisahkan Putri Ngambet Kasih, yang diperistri oleh Ratu Pakuan. Kropak 410 tercatat dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4, tetapi naskah tersebut tidak ada di Perpustakaan Nasional dan sejauh ini belum diketahui keberadaannya. Keberadaan naskah ini sebelumnya tercatat oleh Pleait dalam publikasi artikel Purnawijajas Helevat, of the volledige verlossing, vierde bijdrage tot de kennis van het oud Sunda. Dalam artikelnya itu, Pleait membaca sendiri teks dari sumber naskah Kropak 410. Dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar naskah tersebut telah hilang dari koleksi Perpustakaan Nasional. Kropak 411 berisi teks yang sama, dan tampaknya merupakan salinan lain. Seperti halnya Kropak 410, dari keterangan dalam Katalog Perpustakaan Nasional, naskah ini juga tidak diketahui keberadaannya lagi sampai sekarang. Keterangan yang tercantum dalam kolofon Kropak 410 dan 411 menggunakan aksara Sunda kuno dan bahasa Sunda kuno, yaitu
Sadupun sugan aya sastra leuwih sudaan kurang wuwuhan, benang diajar nulis di Gunung Larang Sri Manganti, benang nganggeskeun di Sukrawage Gunung Larang Sri Manganti, ini carik Kairaga. Maaflah, bila ada tulisan berlebih, mohon dikurangi, jika kurang, tambahi. Hasil belajar menulis di Gunung Larang Sri Manganti dan telah selesai dituliskan pada hari Jumat Wage di Gunung Larang Sri Manganti. Ini juru tulis Kairaga. Carita Purnawijaya, Purnawijajas Helefat, terdapat dalam 2 keropak, yaitu 416 dan 423. Teksnya merupakan adaptasi naskah Jawa kuno yang bernapaskan agama Buddha, Kunjarakarna. Isinya mengisahkan Purnawijaya yang mendapatkan pencerahan dari Dewa Utama, perjalanannya ke neraka, dan paparan aspek-aspek filosofis yang dia dapatkan. Walaupun secara umum berisi teks yang sama, naskah Dharmajati atau keropak 423 memiliki bagian yang berbeda. Keduanya ditulis menggunakan aksara Sunda kuno, dan bahasa Sunda kuno. Keterangan di dalam kolofon Carita Purnawijaya atau keropak 416, dan Dharmajati atau keropak 423, menunjukkan penulis atau penyalin naskahnya. Sugan aya sastra ala Dema, sugan salah gantian, sugan kurang wuwuhan. Benang Kairaga nulis, di Gunung Larang Sri Manganti. Kalaulah ada tulisan jelek dan sia-sia, jika keliru perbaikilah, apabila kurang harap dilengkapi. Tulisan hasil Kairaga, di Gunung Larang Sri Manganti. Kawi Paningkes atau keropak 419, dan gambaran kosmologi Sunda atau keropak 420, adalah naskah Sunda kuno yang ditulis dengan aksara Sunda kuno dan bahasa Sunda kuno. Isinya membahas berbagai renungan masalah keagamaan. Dalam gambaran kosmologi Sunda terdapat dialog antara pendeta utama dengan Powah Batari Sri, tentang semua makhluk dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai bayu, sabda, dan hedap, yaitu anugerah dari Sang Pencipta. Dalam teks ini juga ada disebutkan tuntunan keagamaan yang harus dilakukan. Kawi Paningkes merupakan risalah mengenai ajaran agama Hindu dengan kepercayaan pribumi. Hal tersebut tampak dengan penyebutan nama dewa dan dewi Hindu, dengan nama-nama Pohaci dan Apsari yang khas Pasundan. Naskah Kawi Paningkes atau keropak 419, diakhiri dengan kata-kata ini kang nulis Kairaga nu kertapa di Sutanangtung. Sedangkan dalam bagian kolofon gambaran kosmologi Sunda atau keropak 420, tertulis ini kang anulis Kairaga, kertapa di Sutanangtung, sugan kurang wuwuhan, leuwih sudaan. Inilah penulis bernama Kairaga, tengah bertapa di Sutanangtung. Bila ada kekurangan mohon ditambah, jika berlebihan mohon dikurangi. Wirid Nur Muhammad adalah koleksi Perpustakaan Nasional RI, disimpan dalam kode KBG 75.
Naskah ini ditulis dengan aksara Sunda kuno, berbahan kertas daluang, dengan sampul kertas marmer berwarna merah, terdiri dari 12 halaman, isinya perihal asal-muasal penciptaan alam dan manusia. Teksnya berisi proses penciptaan alam dan Nabi Adam, ketika ia sendirian di surga, penciptaan Hawa dari rusuk kirinya, kemudian penyebutan silsilah dari Nabi Adam hingga Prabu Siliwangi. Teks Wirid Nur Muhammad diperkirakan ditulis pada awal abad ke-18. Keterangan dalam kolofon menunjukkan bahwa naskah ditulis oleh Kairaga pada hari Jumat Kliwon, bulan Muharram. Karya ini cukup kontras jika dibandingkan dengan naskah lain yang tertulis atas namanya. Naskah ini telah diteliti oleh Ade Ahmad dalam tesisnya. Naskah ini memiliki beberapa kemiripan dan karakteristik yang sangat dekat dengan naskah Carita Warugaguru, sehingga naskah Carita Warugaguru juga diperkirakan ditulis atau disalin oleh Kairaga. Masa hidup dan hasil karya Kairaga dapat dibandingkan dengan Kiai Windusana, yang memelihara dan menuliskan kembali sejumlah naskah Jawa kuno, Jawa Pertengahan, dan Jawa modern di lereng Gunung Merbabu, sebagaimana yang ditelusuri Ignatius Kuntara Wiryamartana dan Willem van der Molen. Menurut mereka Windusana hidup di sekitar abad ke-18. Ia dikenal sebagai pendeta tinggi dalam agama Buddha dan dilaporkan memiliki ribuan naskah yang aneh. Namun saat Batavias Genutsap mengambil naskah-naskahnya pada tahun 1852, jumlahnya hanya berkisar 400-an naskah. Seperti halnya dalam koleksi naskah karya-karya Kairaga, dalam koleksi Merapi Merbabu Windusana juga ditemukan naskah-naskah yang bernafaskan keagamaan Islam.